Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Eugenius Ivan, calon guru penggerak angkatan ke-9. Dan saat ini saya merupakan guru mata pelajaran fisika pada SMA Negeri 1 Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah saya terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara berpendapat, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar ia dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentu kita masih ingat dengan 3 semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadio Mangun Karso, yang berarti guru harus bisa membangkitkan semangat atau juga kemauan di dalam diri muridnya untuk terus belajar dan melakukan beragam inovasi. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya guru harus memberikan dorongan atau motivasi serta arahan kepada anak didiknya. Dengan menerapkan dan memahami makna dari ketiga semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, guru diharapkan mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif, serta inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru berpihak pada murid agar seorang guru mampu menuntun muridnya sesuai dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Maksud dari pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pola pendekatan yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan murid sebagai tujuan dan prioritas utama. Hal ini berarti guru dan sekolah secara aktif berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, inklusif, dan memperhatikan kebutuhan, minat, serta potensi individu setiap muridnya. Pembelajaran yang berpihak pada murid akan berorientasi pada pengembangan secara holistik yang meliputi aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik murid. Tujuan dari hal-hal tersebut adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna, menginspirasi, serta relevan, sehingga murid dapat mencapai potensi dirinya secara optimal dan maksimal. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tentunya sesuai dengan filosofi pemikiran pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendampingan atau bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi dilakukan oleh guru kepada murid untuk siswa atau murid yang mengalami kesulitan dalam memahami sebuah materi pelajaran ataupun kompleksitas dari suatu pelajaran tertentu. Guru diharapkan mampu memberikan perhatian khusus pendampingan secara pribadi kepada anak tersebut. Yang kedua, menghargai perbedaan. Hal ini sangatlah penting karena peran guru sangat diharapkan untuk mengajarkan kepada murid tentang pentingnya menghargai keberagaman, baik terkait dengan agama,
latar belakang sosial, budaya, maupun keunikan yang ada pada setiap murid atau siswa dalam lingkungan belajarnya maupun dalam lingkungan masyarakat di mana tempat murid tersebut berada. Yang ketiga, pembelajaran berbasis inklusi. Pembelajaran berbasis inklusi memungkinkan guru dapat memperhatikan kebutuhan dan bagaimana penerimaan siswa dalam suatu materi pelajaran. Setiap siswa mempunyai gaya belajar tersendiri, sehingga guru diharapkan mampu menerapkan berbagai strategi pengajaran atau berbagai metode pembelajaran yang memungkinkan keterlibatan dari semua murid dalam pembelajaran. Semua murid diharapkan aktif dan terlibat di dalam pembelajaran. Dan tentunya cerdasnya seorang guru diharapkan di sini mempunyai berbagai macam metode, mempunyai banyak referensi terkait dengan strategi-strategi pembelajaran. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Sekolah diharapkan menyediakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan setiap murid dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Kita tahu bahwa setiap siswa mempunyai minat dan bakat tersendiri, dan ketika adanya ekstrakurikuler, mereka mampu mengeksplorasi, mengeluarkan semua minat dan bakat mereka, entah dalam hal menyanyi, olahraga, menulis, dan lain sebagainya. Tergantung pada sekolah yang mampu menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang berikut adalah membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan yang positif antara guru dan murid ataupun murid dan murid dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif, sehingga murid merasa nyaman untuk berbagi, berpendapat, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, mengatasi intimidasi dan pelecehan. Kita tahu banyak sekali kasus intimidasi dan pelecehan baik dilakukan oleh guru terhadap murid maupun murid terhadap murid, sesama teman belajar mereka. Dalam hal ini, sekolah diharapkan mampu membuat satu regulasi atau kebijakan yang tegas dan relevan sehingga dapat memberikan efek jera atau perlindungan dan dukungan bagi murid-murid yang akan menjadi korban ataupun yang sudah menjadi korban. Sehingga tidak ada lagi namanya pelecehan ataupun intimidasi di dalam lingkungan belajar yang kemudian berdampak luas pada hilangnya intimidasi dan pelecehan di dalam lingkungan masyarakat tempat murid kita berada. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis proyek. Dengan pembelajaran berbasis proyek dan tentunya proyek yang relevan dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif dan kreatif, keterampilan kritis melalui proyek-proyek sehingga memunculkan atau menarik minat dan bakat mereka. Yang terakhir adalah evaluasi yang holistik. Evaluasi yang holistik memungkinkan pendidik dapat mengetahui kemajuan dan perkembangan para murid. Dan tentunya evaluasi yang holistik tidak bertumpu pada kemajuan akademik semata, tetapi kemajuan secara menyeluruh. Melalui evaluasi holistik kita dapat mengetahui dan mengakui serta kita menghargai prestasi dan potensi yang dimiliki oleh setiap murid kita. SMA Negeri 1 Solor Barat, tempat saya mengabdikan diri sebagai guru, telah melaksanakan implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid dalam beberapa program kegiatan. Program kegiatan tersebut meliputi: yang pertama adalah bimbingan pribadi. Yang kedua adalah program kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan pramuka, bola kaki, bola voli, tenis meja, bulu tangkis, drum band, teater, seni musik, seni tari, dan jurnalistik. Kami juga melaksanakan
beragam pelatihan mengenai metode pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kami memiliki program kegiatan mengunjungi desa-desa terpencil untuk melaksanakan bakti sosial dan live-in bagi siswa-siswi agar mereka dapat merasakan perjuangan dan kehidupan masyarakat di desa setempat. Sekolah kami juga menerapkan program pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun dalam setiap rangkaian pembelajaran dan juga rangkaian kegiatan pendidikan yang ada di sekolah kami. Dengan demikian, sebagai pendidik, guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.